Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pernahkah Anda membayangkan rasanya hidup di bawah pemerintahan yang menindas? Bagaimana jika penguasa sendiri yang menjadi sumber ketakutan rakyatnya? Dan pernahkah Anda mendengar nama seorang bangsawan Madura yang berani menentang kekuatan raja terbesar di tanah Jawa, bahkan sampai merebut istana kerajaan? Ya, beliau adalah Raden Trunajaya. Di sini saya akan membahas pemberontakan Raden Trunajaya pada tahun 1674 sampai 1680. Raden Trunajaya menyatakan dirinya sebagai penambahan Madurenta Panatagama, adalah seorang bangsawan dari Madura yang dikenal memimpin pemberontakan terhadap pemerintah Kesultanan Mataram di Jawa. Trunajaya lahir sekitar tahun 1649. Pamannya adalah seorang pangeran Sampang, yaitu Cakraningrat II. Trunajaya merupakan keturunan dari raja terakhir Madura Barat yang dipaksa tinggal di Mataram setelah dieksekusi dalam penaklukan Surabaya oleh Sultan Agung dari Mataram. Trunajaya membenci Amangkurat pertama karena ayahnya dibunuh atas perintahnya pada tahun 1656. Dan intrik dalam keraton membuat Trunajaya meninggalkan keraton Pleret dan pindah ke Kajoran, sebuah daerah berjarak 26 km utara laut dari keraton dan berada di dalam kawasan suci Tembayat di Kajoran. Trunajaya bertemu dengan Raden Kejoran, seorang bangsawan yang merupakan keturunan dari keluarga Sunan Bayat dan Wangsa Mataram, dan menikahi putri sulungnya. Raden Kajoran kemudian memperkenalkan Trunajaya dengan putra mahkota Amangkurat pertama. Kelak Amangkurat kedua pada tahun 1670 dan mendorong pemahaman antara menantunya yang merasa diremehkan dan putra mahkota yang menyimpan dendam terhadap ayahnya. Hasilnya adalah persekongkolan melawan Amangkurat pertama pada tahun 1674. Trunajaya memimpin pemberontakan terhadap Raja Mataram Amangkurat pertama dan Amangkurat kedua dengan dukungan dari para pejuang asal Makassar yang dipimpin oleh Kaisang Galesong. Pemberontakan bergerak cepat dan ibu kota Mataram, Keraton Pleret, berhasil direbut pada pertengahan tahun 1677. Selepas jatuhnya Pleret, Amangkurat pertama melarikan diri ke pantai utara bersama putra sulungnya Amangkurat kedua dan meninggalkan putra bungsunya, yaitu Pangeran Puger, karena tampak lebih tertarik pada keuntungan dan balas dendam daripada menjalankan kerajaan yang sedang direbut. Pemberontak Trunajaya menjarah keraton dan mundur ke bentengnya di Kediri, meninggalkan Pangeran Puger yang menguasai keraton yang lemah. Ketika dalam perjalanan menuju Batavia meminta pelindungan, VOC Amangkurat pertama meninggal dunia di Tegal. Amangkurat kedua kemudian naik menjadi Raja Mataram menggantikan ayahnya Amangkurat kedua. Hampir tidak berdaya sebagai raja setelah melarikan diri tanpa sebuah pasukan atau sumber daya untuk membangunnya. Sebagai upaya untuk mendapatkan kerajaannya kembali, ia membuat konsesi kepada VOC. Ia berjanji akan memberikan samaran jika VOC membantu ia untuk menumpahkan pemberontak. VOC setuju karena bagi mereka sebuah kesultanan yang stabil yang sangat berutang budi pada mereka akan membantu memastikan kelanjutan perdagangan dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Pasukan VOC terdiri dari pasukan bersenjata ringan dari Makassar dan Ambon. Pertama kali mengalahkan Trunajaya di Kediri pada tahun 1678. Trunajaya ditangkap pada tahun 1679 di dekat Ngantang, Malang. Awalnya diperlakukan dengan hormat sebagai tawanan komandan VOC, takut bahwa ia akan mengakhiri persekutuan antara Mataram dengan VOC. Amangkurat II akhirnya memutuskan untuk
menikam Trunajaya dengan keris sebagai hukuman saat melakukan kunjungan seremonial ke kediaman bangsawan di sebuah desa bernama Payak, Jawa Timur pada tanggal 2 Januari tahun 1980. Pemberontakan Trunajaya dikenang sebagai perjuangan heroik bagi rakyat Madura melawan kekuatan asing Kesultanan Mataram dan VOC. Muncul usulan agar Raden Trunajaya diangkat menjadi pahlawan nasional. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama Bandar Udara di Sumeneb, Bandar Udara Trunajaya, dan Universitas Trunajaya Madura di Bangkalan, Madura.